Tidak seperti biasa, saya membutuhkan teks untuk acara ini. Karena ini ada termasuk acara yang believe it or not ini anunya. Begini, ini di sini tertulis Profesor Dr. Aryawan Gunadi, sarjana hukum, master hukum. Beliau adalah guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Tarum Negara dan beliau adalah penerima anugerah Muri sebagai profesor guru besar hukum bisnis termuda di Indonesia. Mungkin di dunia? Mungkin ada yang lebih muda, Prof. Mungkin ya, Prof. Iya, mungkin ya. Makanya udah kita sementara di Indonesia. Iya, Prof. Bahkan beliau menjadi ketua pengurus suatu yayasan yang sangat saya kagumi, yaitu Yayasan Tarumanagara yang membidangi universitas, perusahaan, rumah sakit, serta perusahaan lainnya. Bahkan beliau juga wakil ketua umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dan seterusnya. Nanti sambil jalan kita akan coba telusuri. Maka sekarang saya langsung bertanya kepada tokoh yang too good to be true. Ya, biasanya kan too bad to be true, ini too good to be true ya. Bagaimana Anda, ya pertama kok bisa Anda pada usia yang sangat muda, bahkan termuda di Indonesia, sudah mendapat gelar profesor? Iya, Prof. Prof Jaya, terima kasih atas undangannya. Memang sebetulnya menjadi profesor atau menjadi sesuatu ya, seseorang di dalam karir kita yang kita lakukan adalah bukan tujuan akhir saya. Karena tujuan saya adalah bagaimana saya bisa memberikan legacy kepada orang banyak yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Saya punya 4 hal, Pak, yang selalu saya menjadi moto saya. The first, saya harus mempunyai yang namanya dreams. Jadi anak-anak muda ini harus punya mimpi yang besar. Kedua, harus punya roadmap. Roadmap adalah peta untuk kita mencapai mimpi itu. Yang ketiga adalah harus punya network, punya jejaring yang besar untuk bidang yang kita ingin tekuni. Misalnya saya di bidang hukum bisnis gitu ya, saya harus punya network yang cukup besar di bidang itu. Dan yang keempat adalah harus punya passion yang besar di bidang itu. Dan selalu saya bilang, Prof Jaya, bahwa kepada semuanya, kenapa kami bisa melakukan hal itu? Karena kita jangan pernah mengejar mimpi di saat kita tidur, tapi kejarlah mimpi yang tidak bisa membuat kita tidur. Waduh, aduh, itu yang selalu saya mulai bilang. Sekarang saya belajar dari Anda, bisa menikmati insomnia sebetulnya saya ini. Karena saya sudah kebanyakan mimpi sampai memang nggak bisa tidur, Pak. Makanya Bapak menjadi tokoh yang luar biasa juga. Itu kan omongan Anda mau kosong gitu. Oke, nah dari mana kemudian Anda punya 4 prinsip itu tadi? Itu apakah sejak awal atau itu dalam perjalanan hidup Anda kemudian Anda mendapat itu, erlebnis itu? Iya, saya mendapatkan itu sebetulnya ketika kita ongoing proses, Pak. Dengan dialami di tempat kehidupan. Jadi Anda orang yang terus belajar? Saya terus belajar dengan siapapun tanpa memandang dia adalah di bawah, di atas. I should learn from them. I learn. Seperti saya belajar dari Anda kan? Sama-sama belajar, Prof. Ya, Anda belajar. Oke, nah iya. Tadi kan saya bilang Tarumanagara itu merupakan suatu lembaga yang saya kagumi. Karena seorang tokoh yang saya kagumi juga, yaitu yang terhormat almarhum Bapak Insinyur Ciputra. Apakah Anda ada hubungan dengan beliau? Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi saya secara pribadi, saya bukan keluarga memang dari Pak Ciputra. Artinya tidak ada hubungan secara blood ya, Prof. Saya juga enggak. Betul. Tetapi memang saya ada kesempatan dulu membantu Pak Ciputra. Ketika Pak Ciputra menjadi Ketua Yayasan Tarumanagara periode sebelum-sebelumnya, dan beliau juga menjadi pembina di kami, jadi banyak mengajarkan saya values, integrity, professionalism, entrepreneurship,
yang harus dimiliki oleh saya seorang Aryawan yang kecil pada waktu itu, Prof. Jadi saya banyak belajar dengan tokoh-tokoh yang besar seperti Pak Ci, ditempa lah sejak dulunya. Semacam apa? itu. Anda dulu sebagai apa? Anda itu ditempanya itu apa fungsi Anda atau peran Anda waktu itu? Waktu itu saya perannya pada awalnya adalah selain saya waktu itu menjadi asisten dosen dulu sekali ya, Prof. Saya juga membantu di corporate-nya atau di foundation-nya sebagai staff pada waktu itu. Sebagai staff. Sebagai asisten dosen, sebagai asisten staff. Asisten dosen kan jauh di bawah itu. Betul. Lah kok bisa Pak Ciputra melihat Anda itu bagaimana? Iya, mungkin pada waktu dulu saya banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Jadi saya suka bantu orang, misalnya ada orang yang nggak paham, saya ngajar. Saya ngajar itu tidak harus di tempat yang baik. Kadang-kadang di selasar, kelas, kuliah saya bantu mereka. Without payment, so I should help them. Saya bantu kadang-kadang Pak Ciputra dikawal, sering melihat, suka manggil ini anak muda siapa ngobrol, ya saya menyampaikan apa adanya. Lalu saya membantu kebetulan di foundation yang dipimpin oleh Pak Ciputra. Nah waktu itu ya saya membantu saja, ya kan membantu, tetapi saya suka nulis, Prof, di koran, di media massa. Saya sering memberikan ideas, gagasan, karena kecintaan saya terhadap bangsa Indonesia. Gitu, Prof. Nah, kecintaan Anda pada bangsa Indonesia itu kalau dirangkum menjadi satu kalimat gitu apa? Buat saya adalah kalau dirangkum di dalam satu kalimat, Indonesia's first lah. Indonesia's first. Indonesia sebagai negara berkembang itu harus menjadi yang pertama. Ya harus menjadi leading. Karena kita negara dengan sumber daya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Anda menganut paham kebanggaan nasional. Betul. Ya toh? Dan saya bangga terhadap orang Indonesia, Anda dapat Muri kan? Terima kasih. Itu adalah suatu Muri itu kan saya dirikan untuk bagi wadah orang-orang seperti Anda. Terima kasih, Prof. Dimana kami memang memberi anugerah penghargaan, tapi sebetulnya di balik itu ada pamrihnya, yaitu semoga Anda menjadi inspirasi ya dan menjadi teladan. Terima kasih. Ya bagi generasi muda bahwa memang saya setuju ya Indonesia first. Saya itu ya saya sudah ke hampir 80 negara. Itu saya lihat nggak ada bangsa seperti ini, negara bangsa seperti ini nggak ada. Ya, hanya Indonesia ya, Pak. Hanya Indonesia. Ya memang itulah dari barat sampai ke itulah Indonesia. Itulah ya, Indonesia. Karena itu memang Anda benar. Kita itu bangsa yang dahsyat sekali. Sangat dahsyat, Pak. Dahsyat. Ya, cuma kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita itu dahsyat ya. Ya makanya ya, tadi kan saya habis makan di restoran Korea gitu kan. Kemudian saya lihat Korea itu menjadi besar karena mereka bangga atas bangsa mereka kan. Betul. Nah celakanya kita bukannya bercermin malah ikut bangga terhadap Korea. Ya karena K-pop itu ya itu dipuja-puja kayak berhala sudah kan Indonesia itu. Nah jadi kita menurut saya nanti kok jadi saya yang ngomong ya tapi menurut saya saya setuju dengan Anda. Kita itu bangsa yang bukannya xenofobia tapi xenofilia. Kita tuh cinta kepada yang asing dan kalau perlu sampai mengorbankan saya tahu Anda juga berperan dalam trade kan. Iya. Anda dari dulu juga sudah tahu kalau trade itu berbahaya untuk kita kan. Betul. Wah, kita itu akan dimainin sama yang ya terus terang yang punya modal lebih gede. Modal duit loh ya, bukan modal. Tapi ya buktinya kan, waduh ini saya malah nggak berhenti. Dan buktinya kan kita banyak punya kekayaan negara kita biarkan diambil oleh bangsa asing. Kan? Betul. Nah, sebetulnya fenomena apa itu? Iya, fenomena yang tadi disampaikan oleh Pak Jaya itu betul, Pak. Artinya Indonesia adalah bagian sebagai negara berkembang. Ada negara maju, ada negara yang least developed, yang katakanlah negara yang mungkin belum begitu besar. Nah, positioning Indonesia kalau saya lihat yang tadi di trade, konsep yang ada yang namanya free trade, perdagangan bebas. Konsep perdagangan bebas itu kan sebetulnya perdagangan tanpa hambatan, Pak. Negara maju, negara berkembang. Dimana saya sebagai petinju harus melawan Mike Tyson dengan aturan yang sama. Ya mana mungkin menang saya kan.
Ya Amerika Serikat harusnya diikat tangannya. Betul, itu belum tentu menang. Itu analogi yang Pak Jaya sampaikan sangat benar. Nggak mungkin katakanlah negara least developed diadu dengan China, Rusia, India, dan US dalam satu field yang sama. Nggak mungkin. Jadi kita harus ada semacam perdagangan, bukan perdagangan bebas, tetapi konsep yang namanya perdagangan bebas yang berkeadilan. That's why di dunia ini harus ditransform pandangan-pandangan terhadap hukum dagang yang selama ini bisa dikatakan mungkin sebagian negara maju mendapat benefit terhadap negara berkembang. Nah, negara berkembang itu juga punya sebetulnya kapasitas untuk itu. Tetapi kan kadang-kadang kita tidak confidence, kita kadang-kadang tidak ingin tampil untuk di negara lain, kita tidak menunjukkan bahwa kita punya local product yang hebat. Ambil contoh, sekarang ini kan presiden sedang ada di Afrika Selatan. Ini lagi update karena dia sedang di Kenya dan di Tanzania. Dia akan sign mungkin beberapa agreement di bidang perdagangan internasional yang kita namakan BRICS. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nah, itu memang ada blok di mana di situ ada China dan Rusia. Lawannya ada G7 ada Amerika, ada Kanada, ada Jepang. Nah, Indonesia politik luar negerinya adalah kan bebas aktif. Kita tidak bisa memihak misalnya Rusia nggak China. masuk G7 ya? Rusia tidak, Rusia ada di BRICS. Nah ya, ada di G7 BRICS. nggak masuk. Bukan. Padahal G20 masuk kan? Betul, di G20 sebagian tapi ini itu masuk. Gitu, betul. Ya. Jadi di negara itu, jadi konspirasinya dahsyat ya. Betul. Jadi fenomena grouping itu sudah ada. Karena dengan adanya WTO dalam perundingan-perundingan kan tidak maksimal. Jadi mereka bikin union. Nah, Indonesia tuh positioningnya harus jelas. Karena Indonesia banyak tanda tangan perjanjian dengan negara-negara lain, baik sebagai Indonesia, Prof, ataupun Indonesia yang tergabung dalam ASEAN, regional group, kerjasama dengan China, dengan New Zealand, dengan Pakistan. But we have to get the benefit of the national interest. Kita harus punya benefitnya untuk Indonesianya, untuk masyarakat kita. Nah, selama ini apa yang kita pakai mungkin jangan-jangan barang produknya luar negeri. Tapi dibikin di Indonesia. Iya, Prof. Loh, saya pernah, saya kan ngumpulin. Beli di luar ya, Prof. Ya. Saya ngumpulin itu boneka-boneka yang bentuknya seperti jago. Karena Nah, kemudian saya dengan bangga waktu itu, saya ingat saya di Jerman, ya, di satu hotel mewah itu, saya lihat dia, kok ada boneka jago, bagus sekali. Akhirnya saya nggak tahan, saya beli. Nah, saya udah beli, saya kan seneng itu. Saya bawa pulang, sampai saya periksa, made Indonesia. Ya ampun, kan saya bayar pajak kan muter. Iya, betul. Nah, yang seperti Anda ya juga tahu kan sistem minyak kita bagaimana kan? Betul. Anda tahu? Ya, saya sedikit banyak, Prof. Paling tidak kan mengetahui lah, gitu, Prof. Ya. Nah, tapi juga nggak boleh diomongkan ya. Oke. Baik, Prof. Begini, tadi makanya saya itu mengorek itu akhirnya keluar bahwa Anda memang layak menjadi guru besar hukum bisnis, ya, di situ. Nah, tapi kalau Anda tadi ngomong, sebetulnya Anda itu kan bicara bukan hukum bisnis saja, tapi hukum bisnis internasional sebetulnya. Iya, Prof. Saya sebenarnya punya dua spesialisasi, Prof. Hukum internasionalnya, sama perspektif hukum bisnisnya dan hukum corporate-nya, karena saya juga banyak di corporate. Semacam itu, Prof. Jadi punya beberapa perspektif atau angle. Makro dan mikroekonomi. Paling tidak begitu. Makro dan mikronya ada gambaran lah, Prof. Jadi saya tahu apa yang kita di corporate itu lakukan, tapi saya juga tahu policy making yang harus Indonesia lakukan itu seperti kalau apa. Di yayasan lain lagi. Kalau yayasan lain lagi, Prof, pengelolaannya gitu. Dan yayasannya apakah profit atau non profit? Apakah profit atau non profit? Iya, betul, apakah Prof. memang sebetulnya profit pengakunya non profit? Betul, itu kan akal musilatnya banyak. Betul. Saya seringkali memang menjadi ahli di pengadilan untuk kasus-kasus yayasan, Prof. Iya, di sini Anda kasus perusahaan dan yayasan itu cukup banyak. Panel arbitrator di Singapura. Iya. Apa itu sebetulnya? Jadi kalau arbitrase itu, panel arbiter itu di Indonesia saya juga seringkali menjadi arbiter. Jadi kalau ada pengadilan umum, Prof, biasanya suka ada hakim, ada lawyernya dan sebagainya. Kalau arbitrase itu satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi saya sebagai hakimnya, namanya hakim arbiter. Wasit yang menentukan ada yang berperkara, kita memutus perkara itu.
gitu. Itu Dalam di sengketa luar bisnis. pengadilan. Di luar pengadilan yang putusannya sama dengan pengadilan. Kadang yang penting menyelesaikan. Kan? Harus bisa menyelesaikan. Ambil contoh, saya waktu di Medan ada satu sengketa yang saya nggak boleh sebut sengketa sama. BUMN pada waktu itu, dan waktu itu kita menjadi hakim arbiternya untuk penyelesaian perkara itu, Prof. Cukup besar di Indonesia, dan ternyata bisa diselesaikan lah. Kita mengambil satu keputusan yang ada, gitu. Jadi itu yang dinamakan sebetulnya ya itu tadi pengadilan lapangan. Pengadilan private gitu, Prof. Semacam itu, Prof. Dan di Indonesia bagus kalau untuk dikembangkan itu, Prof. Karena sengketa yang muncul itu tidak harus di blow up di pengadilan, tetapi ya, sengketa itu bisa disettle. Bangsa kita juga menyelesaikannya kan. Betul. Person to person kan. Spirit musyawarah mufakat dengan mediasi, Prof, itu sangat bagus kan untuk bangsa kita. That's the value of Indonesia kan sebenarnya. Iya, asalnya di gotong royong kan. Betul, gotong royong, Prof. Oh, keren ada ini memang anunya. Kemudian yang saya kagum juga di sini, Anda menjadi saksi ahli di Pemprov DKI. Oh iya. Kementerian Investasi, BPIP. Ya, saya pernah menjadi tenaga ahli untuk membantu lah. Project-project ya, Prof ya. Seperti di Pemda DKI waktu itu. Tidak saya sebutkan gubernurnya ya. Saya mengerti. Ya. Kementerian Investasi saya pada mengerti. Waktu itu, ya. Tapi BPIP? Ya, waktu itu di BPIP ada project-project yang kita bantu dari kampus, Prof. Ya udah kita bantu di sana mengenai Pancasila, mengenai sosialisasi, pembinaan ideologi gitu, Prof. Penuh narasumber dan speaker dan Anda pernah bersama Sekjen PBB. Betul itu. Di Korea Selatan. ASEAN Seal. Ya. Apa itu ASEAN Seal? Jadi ASEAN Seal itu adalah satu ada konferensi internasional pada waktu itu yang namanya ASEAN Seal. Kebetulan headquarternya ada di Korea Selatan. Ya, saya salah satu yang terpilih untuk bisa bicara di ASEAN Seal bersama dengan Sekjen PBB waktu itu Ban Ki-moon waktu itu Sekjen PBB. Singkatan apa sih ASEAN Seal? ASEAN Seal itu Asia, cuman memang ada Society of International Law kalau nggak salah. ASEAN di lingkup ASEAN. Nah, International Law. ASEAN Society of International Law. Betul. Ya. Betul. Kemudian Anda Indonesia Leadership Award. Iya. Apa itu penghargaan apa? Penghargaan waktu itu diberikan karena mungkin kontribusi yang sudah dilakukan untuk inspirasi kepada orang muda, Prof. Ya. Kemudian International Award from IOM. Itu research, Prof. Research untuk kita di luar negeri, di Turki pada waktu itu ada ya, kita membuat research yang kita mendapat award dari mereka semacam itu, Prof. Di Istanbul, ya? Iya. 2022 baru aja? Iya, Prof. Betul. Bulan apa? Pada waktu itu dia kebetulan sekitar bulan apa ya, Prof? Ya, waktu itu. Bukan waktu gempa? Bukan waktu gempa. Kalau gempa nggak bisa ini ya, Prof. Tapi jauh kok. Jauh. Istanbul jauh. Iya. Cuma berita di sini. Iya. Kan saya kebetulan di Istanbul. Di Istanbul Pak, saya selamat dari apa? Loh, itu jauh kali. Mungkin tuh di Papua gitu lah. Oke, nah saya sekali lagi kagum sekali atas tadi karya Anda. Sekarang Anda, tadi kan Anda bilang Anda belum berhenti berjuang kan. Profesor ini kan bukan titik akhir Anda kan, ini mungkin malah beginning. Ya, apa yang Anda akan lakukan terhadap bangsa? Saya kalau untuk di swasta sudah hampir selesai, Prof. Untuk apa yang saya lakukan di private ya, di sektor swasta. Kalau yayasan kita bisa bilang semi public karena yayasan kan ownership-nya berbeda dengan perusahaan. Jadi banyak charity yang kita bisa lakukan. Tapi yang saya lakukan yang tadi Prof bilang, beban saya untuk bisa support negara ini dalam bentuk apapun, Prof. Untuk mendukung bangsa ini untuk bisa menjadi bangsa yang menjadi Indonesia first tadi, Prof. Untuk menjadi bangsa yang hebat. Saya akan dukung dari keilmuan, keahlian yang mungkin saya miliki dengan sisa umur yang saya ada untuk memberikan legacy untuk bangsa dan negara ini. Kalau Anda nanti presiden yang akan datang, ya, itu kemudian minta Anda untuk jadi menteri. Ini didoain ya, Prof? Antara doa dan ada semacam keyakinan saya juga bahwa saya itu percaya manusia itu ada berat jenisnya.
Dan saya dalam pembicaraan Anda, saya rasa berat jenis Anda itu mustahil berhenti. Dia dengan sendirinya secara kodrati akan ke atas. Baik, dia mungkin orang itu tidak berjuang untuk ke atas, tapi tanpa diduga dia ke atas. Itu sebetulnya saya lihat dulu kepada sahabat kita yang namanya Joko Widodo. Saya waktu ketemu beliau itu langsung saya bilang, waktu wali kota dia, you, bukannya will, you must. Wah, luar biasa. Anda harus menjadi presiden. Dia, ketawa dia. Dan orang yang lain yang pernah saya juga omong itu Susilo Bambang Yudhoyono. Dan jadi ya, Prof. Ya, keduanya luar jadi. Yang tapi kebetulan ya. Tapi kali ini saya nggak berani bilang. 3 orang ini yang kebetulan sedang itu sahabat saya semua. Dan saya tahu mereka masing-masing punya kesaktian sendiri-sendiri. Luar biasa. Saya nggak berani ngomong, ya. Makanya saya bilang, tapi yang saya pikir itu nanti siapapun menjadi presiden, kemudian dia tanya kepada Anda. Ya, saya terus terang saya akan pengaruhi juga kalau perlu ya. Itu loh, ada anak muda itu coba anunya. Ya kadang buat kita kan muda, kan anunya dan itu coba Anda pakai dia. Nah, kalau Anda begitu, Anda kan tentunya juga ditanya kan, saya jangan didikte, kan dia maunya menurut dia itu dia bisa optimal, bukan maksimal tapi optimal berkarya itu kementerian apa. Anda pilih apa? Yang pasti yang pertama tidak jalur parpol, Prof. Oke, ini menarik. Oke, ini menarik karena saya punya style sendiri, Prof. Dari kecil, saya bukan orang yang dari orang yang berada, dan saya akui itu. Kami juga keluarga susah. Ayah saya juga seorang montir, so I survive until dulunya. Dan saya kenapa saya bilang saya tidak ingin jalur montir, parpol? Tapi nanti dulu montirnya di montir yang Astra sederhana. Internasional, pribadi, Bro. Iya, pribadi. Punya bengkel, rumahan. Ya. Bahkan ya, jadi kami harus finance keluarga itu sejak kami sekolah. Anda, ayah, ibu, anak, maksudnya anaknya ada berapa? Anak-anak? 1, Prof. Ada anak tunggal? Iya, saya bertiga, Prof. Saya anak pertama. So, I should finance. Iya, anak paling besar, Prof. Anak pertama. Anda mulai mencari nafkah? SMA, kelas 2. Karena orang tua kan harus menghidupi keluarga yang lain. Jadi, ya tentu saya harus pagi menjadi sore. Makanya saya punya filosofi, Prof. Dari dulu, dan saya sering ulangi ke teman-teman yang muda. Belajar ketika orang lain bermalasan, bangun ketika orang lain tidur, ya kan? Berlari ketika orang lain berjalan. Karena kita pun cuman hanya memiliki satu kehidupan untuk memberikan legacy kita kepada orang banyak. Jadi Anda kayak Jean-Paul Sartre. Extra mile. We have to go extra mile. Harus lebih dari apa yang dilakukan. Ya itu kan gitu. Nehru bilang India itu kalau mau sukses dia harus lari. Yes. Sementara orang lain jalan dia harus lari. Kalau enggak nggak bisa. Betul. Jadi Anda memang dari dulu begitu. Dulu Anda cari nafkahnya bagaimana? Apa? Saya dulu misalnya, saya dulu pernah jadi guru les bahasa Inggris. Mengajar, privilege, dengan private, dengan courses. Semua tapi saya lakukan. Tapi saya lihat Anda juga bahasa Mandarin juga bisa ya? Tidak, saya tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi kok Anda jadi di Tsinghua? Oh, di Tsinghua. Saya pernah jadi visiting professor di Tsinghua. Nah, iya, bahasa apa yang Anda itu pakai? Bahasa Inggris, Prof, yang dibantu terjemahkan Mandarin. Kebetulan kami juga, saya mendirikan sekolah Mandarin juga, Tarumanegara Sindhya College. Tapi Anda nggak bisa bahasa Mandarin? Tidak. Tapi saya bisa mensupport teman-teman belajar Mandarin. Hebat. Gila ya, memang ya benar ini. Anda orang gila. Saya orang gila. Menurut saya jenius. No. Ya karena Anda melakukan yang belum dilakukan orang lain. Sebetulnya semua orang itu sama lah. Iya. Ya menurut saya semua pinternya sama, gobloknya sama. Bahkan banyak yang lebih pinter, Prof. Dari ya betul. Ya tapi nggak semua orang melakukan yang nggak lakukan. Nah, Anda melakukan orang lain yang nggak lakukan, Anda lakukan itu. Makanya jalurnya tidak parpol, Prof. Balik ke tadi lagi.
Saya berdebat dengan Pak Kwek Kianggi, itu teman debat saya. Menurut saya Papua itu kok lebih banyak mudaratnya daripada manfaat, menurut saya ya. Tapi ya kemudian Pak Kwek setuju, tapi beliau sendiri kok tetap ada di parpol. Betul. Anunya, nah menurut dia begini, tidak mungkin negara tanpa parpol. Nah itu saya beda pendapat. Bisa Pak, kalau mau, tapi kan tidak mau kita. Karena saya lihat ini memang tujuan parpol pasti bagus kan. Tapi manusia ini kan cenderung mabuk kekuasaan. Betul. Kecenderungannya akan seperti itu, Prof. Iya, selalu kan nanti. Dan kelihatannya tahta kekuasaan itu berbahaya sekali. Betul. Itu dipadati dengan virus, bukannya corona tapi virus amnesia. Itu orang kalau duduk situ lupa namanya janji itu apa, mereka lupa. Apa itu lupa ya, Prof. Betul. Nah, tapi Anda secara instinktif Anda sudah tahu Anda nggak mau ya parpol itu. Iya. Oke, Anda nggak mau, nggak apa? Bidang apa yang Anda mau, Pak? Saya sebetulnya di Kementerian Perdagangan atau Kementerian Luar Negeri itu salah satu field yang menurut saya Indonesia bisa berperan di situ, Pak. Iya, tapi yang penting Anda bisa berperan di situ. Dua situ. Ya, dua. Iya. Jadi perdagangan atau Menteri Luar Negeri. Ya, artinya di ministrinya kan di situ, Pak. Ya, field yang sesuai dengan kita. Tapi Anda kan harus jadi menterinya. Oh. Ya, atau yang kalau enggak menteri koordinatornya lah, ya. Jadi Prof Mahfudnya gitu lah. Ya, tapi agak repot ya, sebabnya Menko Equin dengan Menko itu kan beda. Iya. Dan perimbangan antara politician dengan teknokrat dan profesional itu juga memang harus ada. Kita nggak bisa semuanya politician, Prof. Kalau Indonesia mau maju, memang harus tentu adalah part-part untuk politician, tapi juga harus ada orang yang profesional. Dan saya yakin kalau passionnya itu benar-benar ingin bantu negara, pasti akan Indonesia ini akan hebat. Capitalnya luar biasa Indonesia ini. Gitu, ya, Pak. Saya jadi ingat Jerman. Seperti Jerman. Ya, Jerman itu mereka betul-betul memisahkan politik. Bahkan saya kan berapa tahun di sana itu mengalami 2 kali pemilu. 2 kali pemilu. Tapi nggak pernah tahu kalau ada pemilu. Rakyatnya nggak pusing. Kalau di sini kalau pemilu kan semua ikut. Barusan teman saya berkelahi karena dia memasang bendera Gerindra. Iya. Tetangganya masang bendera PDIP, berkelahi. Jadi dispute ya, musuhan. Aduh, musuhan. Musuhan di sini. Di Jerman nggak ada. Mereka nggak pusing. Itu diserahkan ke profesional. Betul. Siapa yang kepengen ya silakan. Silakan bisa mengirimkan ide-idenya ya, Prof ya. Betul. Kalau kita kan jadi kayak fans sepak bola gitu. Betul. Jadi terbelah. Nah, terbelah. Ya, kalau tim kita diketawain marah gitu. Aduh, ya keren ya, Anda bagus sekali loh. Jadi Anda betul-betul seorang manusia yang belajar dari apa yang Anda lakukan. Saya belajar dengan siapapun, Prof. Tidak akan pernah stop. Tapi di sisa waktu yang kita punya, bukan dengan siapapun, dari apapun. Dari apapun, betul. Ya, seperti ini, gelas ini. Kalau Anda mau pelajari, nggak habis-habis loh. Betul. Ya, ini terbuat dari gelas. Nah, itu gelas itu apa? Nah, itu aja sudah pusing. Betul. Jadi, ya Anda benar, kita itu bisa banyak belajar dari apapun dan siapapun. Betul. Oke. Nah, setelah Anda menjadi profesor begini, dalam hukum bisnis, ya sebetulnya Anda profesor dalam bidang kehidupan lah sebetulnya ya, tapi kan akademi itu kan harus ada kotak-kotaknya, harus ada spesifikasinya. Nanti ya bingung sendiri. Kalau sudah mengkotakkan sendiri bingung sendiri, Pak, nanti gini. Menurut saya kan orang manusia Anda itu seperti Leonardo da Vinci sebetulnya. Anda nggak ingin dibatasi kan sebetulnya. Betul. Anda mau kemanapun, cuma ya paksa ya, kalau akademi bilang begitu ya dituruti. Harus ikut ya, kalau enggak nanti kan Anda ditendang. Oke, nah apa yang Anda alami setelah Anda menjadi profesor termuda bidang hukum di Indonesia ini? Apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan ya yang pasti yang tadi saya bilang, secepatnya saya harus buat legacy dan kontribusi saya kepada masyarakat. Padahal Anda masih muda kan?
Iya, tetapi waktu kan tidak ada yang bisa menentukan. Iya. Artinya selagi kita masih ada waktu, Tuhan kan memberikan kita anugerah. Seolah-olah besok sudah ada berakhir kan. Betul. Tapi harapan Anda, betul. Anda akan... Karena kalau tindakan yang kita lakukan seolah-olah bahwa hari ini adalah terakhir, pasti kita akan melakukan sesuatu akan maksimal, Pak. Seperti hari ini, saya ketemu sama Pak Jaya itu sesuatu yang luar biasa juga. Dan mungkin bisa menjadi inspirasi orang banyak. Anggaplah kalau besok terjadi sesuatu, at least saya sudah ketemu sama Pak Jaya, dan at least kita bisa menginspire orang banyak, dan ini di-record. Kita bisa memberikan sesuatu even sekecil mungkin gitu. Dan kita bisa memberikan legacy. Saya baru bangun meresmikan jembatan di Tarumanegara di Jakarta Barat. Jembatan yang melintang dari kampus 1 dan 2 di tengah 4 ruas jalan tol di Jakarta Barat. Itu saya buat ketika saya jadi ketua yayasan. Yang mana ini? Universitas yang mana? Kampus 1, 2, di tengah kan ada jalan di Jalan Es Parman. Itu sekarang ada jembatannya. Sekarang jadi Prof kayak bisa yang lihat, di Malaysia itu. Nggak kalah sama di Malaysia sama di Sudirman, ada lift, elevator, ya kan, yang masuk ke kampus dan membentang di tengah 4 ruas jalan tol. Kapan yang diresmikan itu? Itu kita resmikan 4 hari sebelum saya pengukuhan guru besar, artinya bulan-bulan yang lalu. Dan Pak Gubernur, saya juga Kamis ketemu sama dia, dan sebelumnya Pak Wali Kota meresmikan bareng saya. Itu sumbangsi yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena kita berikan itu sebagai hibah dan ulang tahun Jakarta pada waktu itu. Karena ini proyek yang mangkrak sudah 10 tahun. Saya mau tanya, apakah sebelum Anda sudah ada? Rancangannya sudah ada, konsepnya sudah ada. Tapi eksekusinya yang belum ada. Maksudnya yang sudah dinyatakan, sudah dijadikan... Hancur. Karena tidak bisa dipakai. Kondisinya, konturnya semua sudah hancur. Karena itu kan jembatan yang puluhan tahun dan memang kondisinya tidak layak dan sebagainya. Jadi seperti mau bangun baru. Pernah terwujud. Tidak pernah terwujud, dan itu idenya Pak Ciputra 30 tahun yang lalu. Suatu hari dia ingin menjadi learning gateway, pintu masuk Jakarta. Kan dari tol, kampus 1, 2 Tarumanegara dibentangkan oleh jembatan dengan Twin Tower. Makanya saya menyebutnya Tarumanegara Bridge. Nah, saya bangun itu 1 tahun memang dibantu oleh teman-teman lah. Untuk bisa ini connect, dan itu bisa dipakai oleh masyarakat umum juga. Dan kendala birokrasi pada waktu itu. Karena waktu itu harus izin begini. Bahkan diinfokan Pak Ketua, Prof. Aryawan, kalau ini satu mur itu jatuh di tengah jalan tol, Anda tanggung jawab. Ya, saya coba cek, artinya bagaimana possibility-nya, Prof. Jadi saya lihat nilai kemanfaatan daripada resikonya lebih tinggi nilai kemanfaatannya. Ya, saya bilang jalan sikat aja. Nanti resikonya kita yang tanggung. Dan saya yakin DKI beserta pemerintah pasti akan mendukung kalau ini sudah jadi. Jadi dalam bentuk sampai setahun sudah jadi itu. Artinya konstruksinya sudah 8 tahun, tetapi kan nggak bisa selesai. 1 tahun kita bereskan jadi dan diresmikan, dan sudah ada banyak di media yang bisa dipakai banyak oleh masyarakat. Nah, pertanyaan saya, jadi itu dapat dikatakan bahwa itu adalah jembatan, apa istilahnya? Tarumanegara Bridge atau ya, jembatan. Tapi istilah genre-nya apa, istilah generiknya apa itu? Jembatan apa? Jembatan penyeberangan orang untuk masyarakat umum di Jakarta Barat. Yang terdiri dari dua. Jadi 1 masuk ke kampus, 1 ke umum, connect, dan malam itu kan spiral bridge. Masuk ke kampus dan sebagainya. Spiral Bridge, dan dia akan bisa menerangi kota Jakarta lah. Kalau Prof. Jaya lewat di Jakarta Barat, nah itu bisa. Kemarin saya tanda tangan, resmikan tidak lama, 1 bulan sebelum sekarang lah, Prof. Nggak lama. Gitu. Nah itu nggak bisa dimurikan itu? Harusnya bisa dimurikan. Nah, satu-satunya jembatan yang membentang di tower kampus. Kan? Dan pertama. Dan tidak ada di Indonesia. Kalau satu-satunya itu bisa gugur nanti, kalau ada bangunannya. Tapi kalau pertama nggak bisa gugur. Saya yakin itu adalah yang pertama. Nah, coba Anda kalau gitu, ya. Tolong dicatat. Ya, setelah ini kita ajukan. Saya aja nggak tahu. Betul. Ya karena memang saya nggak pernah berkeliaran. Betul. Itu yang pertama. Saya yakin. Karena jembatan ini di tengah beberapa ruas jalan tol umum. Makanya saya ditentang habis-habisan. Kalau terjadi sesuatu kita kan kadang-kadang harus melakukan sesuatu, harus kajiannya lebih banyak, Prof. Kajian itu bertahun-tahun. Eksekusinya yang seringkali lambat. Nah, kajian itu ya saya pakai untuk saya execute. Tapi tentu dengan kita pelajari dulu,
kita juga meminta pertimbangan, tetapi dalam jangka waktu yang cepat. Berikan Tapi target. Pak Ciputra setuju kan? 30 tahun yang lalu dia ingin, Prof. Lakukan itu, ingin. Tetapi tidak bisa karena kendala birokrasi. Izinnya kan cukup banyak. Gitu. Padahal Ciputra. Paci. Gila ya, sekarang beliau tentunya tersenyum di Semoga. Salah satunya Pak Ciputra yang menggagas waktu itu. Jadi saya hanya menjalankan yang sudah pernah digagas, kita execute, dan sangat berguna untuk masyarakat di kota Jakarta. Bukan hanya untuk kampus, karena saya buat untuk umum juga. Gitu. Siapapun bisa lewat. Siapapun bisa, dan itu jembatan yang indah yang kita bisa selfie. Ya tidak seperti Sudirman, tetapi bisa bisa orang banyak pun bisa menikmati lah. Iya, kan ada lift, elevator. Jadi dari pertama kali masuk sampai dengan turun itu dengan elevator, wheelchair, it's okay. Terima kasih. Wah, keren ya. Ya itu Anda anggap aja itu cuma sebagian dari apa yang Anda sudah lakukan ya. Banyak apalagi sih, bidang ini bidang arsitektur sebetulnya iya, kan. Betul. Tapi ternyata Anda ya ini namanya legacy ini kan. Legacy. Bagus sekali. Ya pasti Pak Ciputra senang sekali. Makasih, Bro. Ya, bukan main. Ya, apalagi yang Anda bisa kisahkan sekarang. Ya artinya apa yang kita lakukan ini ya tadi yang seperti saya sampaikan. Ya bahwa selepas menjadi guru besar bukan menjadi akhir, tapi menjadi awal kita untuk melakukan kontribusi yang hebat lah untuk di Indonesia bahkan di dunia. Nah, itu saja, dan kita lakukan sesegera mungkin dan secepat mungkin, sesegera mungkin. Anda datang ke sini itu kan Anda sebagai seorang pendidik kan itu profesor, tapi Anda datang ke sini tadi kan membawa anak-anak muda ya. Oh iya, iya. Ya tuh, dan ternyata mereka adalah bagian dari perusahaan law firm, perusahaan hukum. Saya punya law firm juga, Bro. AG Partners. Law firm itu saya kembangkan udah cukup lama. AG Partners. Mungkin tidak ada di situ, Bro. Tapi law firm kita, kan iya, tetapi tidak harus selalu AG itu nama saya, Prof. Tetapi mungkin saya sebagai managing partnersnya, tapi dibantu oleh teman-teman muda yang hebat. Kita menangani perkara-perkara yang ada di Indonesia, bahkan yang di luar, yang kita tangani. Dan itu kadang kita ada yang kita komersil, tentu pasti ada yang sosial juga kita bantu. Itu kan salah satu bentuk yang kita bisa lakukan juga. Melalui firma hukum, memberikan bantuan kepada masyarakat, dan beberapa kali saya diminta menjadi ahli di Medan, di Padang, terakhir di mana di Pontianak. Iya. Dan itu banyak, termasuk arbitrase tadi. Banyak yang kita bantu dengan keterangan kita bisa bebaskan dia dari hukuman yang misalnya diduga TPPU, pencucian uang, atau diduga dia mendapat kejahatan yang lain-lain. Tetapi ketika kita jelaskan posisi hukumnya, ternyata bisa membantu. Terakhir saya juga saksi ahli kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Nah itu nggak apa-apa ini di-record. Kasus antara misalnya developer dengan konsumen yang sudah katakanlah menuntut, sudah invest sekian banyak, properti harus dibangun oleh developer. Kasus reklamasi cukup marah karena dengan ganti pejabat, ganti policy. Nah, gubernur mengandalkan juga Pemda DKI pada waktu itu. Karena waktu itu masih di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kalau izin itu diberikan mungkin ada kaitan dengan AMDAL dan sebagainya. Jadi seperti ke kiri kena, ke kanan kena. Konsumen dirugikan, developer juga dirugikan karena dia sudah invest cukup besar untuk bangun construction fondasi dengan luar negeri dan sebagainya. Saya diminta ahli pada waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Positioning saya tidak membela ke kiri, membela ke kanan, tetapi saya melihat seluruh positioningnya, keadilan untuk konsumen. Kalau di Europe kan, kalau misalnya seperti di Jerman, setahu saya, kalau kita menabrak orang kan bukan yang di insurance, bukan kita, tapi ada third party liability kan, Prof. Yang harus di insurance adalah yang kita tabrak dulu. Gitu. Lain kalau itu mengenai lalu lintas, itu hukum lalu lintas di Saudi Arabia itu menarik sekali. Betul. Saya punya teman orang Jerman. Betul. Pernah kerja di Saudi Arabia di perminyakan tentu kan. Terus dia berhenti di persimpangan jalan, di tengah padang pasir itu, tapi ada lampu merah hijaunya juga kan. Dia berhenti merah.
Kemudian dia waktu hijau lalan jret ditabrak sama ditabrak sama Sheikh. Wah, lah kamu kan dia kan Jerman menang dia pasti yang menang kan. Wong dia lampunya hijau, itu betul, merah. Betul. Makanya pengadilan diputusin yang salah dia. Yang salah dia. Karena apa? Loh, gimana saya kan ditabrak? Ya, mereka hakimnya tanya, lah kamu tuh orang apa? Orang Jerman. Lah kenapa kamu datang ke sini? Kalau kamu datang ke sini kan kamu nggak akan ditabrak. Kan salah kamu sendiri. Waduh, mati. Ya sudah lah, tidak apa-apa ini balik lagi. Yang ini, yang itu, dah. Maksud itu bagaimana Anda menyelesaikan? Saya menyelesaikan itu. Saya tahu itu sulit sekali loh. Oke. Karena saya punya perspektif sebagai konsumen. Saya tahu karena saya pernah bantu perusahaan properti. Saya tahu karena saya pernah bantu di Pemda lah sebagai tenaga ahli sometimes. Jadi di situ saya lihat hakim itu harus adil melihat segala sisi. Kalau misalnya kebijakan itu karena dampak negara yang tidak atau memberikan izin reklamasi, harusnya konsumen juga tidak boleh dirugikan. Karena konsumen itu kan sudah invest, dia tidak tahu izin itu akan seperti apanya. Jadi ada yang namanya hukum perlindungan konsumen. Semacam itu. Sebagai developer juga kita harus melihat dia juga punya kepentingan. Kalau izin berganti-ganti, kepastian hukum tidak ada, buat si developer akan sulit untuk menginvestasikan, membangun sebuah kawasan yang begitu besar. Susah karena dia sudah invest kan. Nah, yang ketiga dari pihak pemerintah juga harus clear memberikan kepastian hukum. Ini diizinkan atau tidak, karena jangan sampai berganti pejabat, kebijakannya berbeda. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, saya akhirnya menjelaskan secara one by one, keadilan untuk konsumen harusnya seperti apa, keadilan untuk si pihak developer seperti apa, keadilan untuk dari sisi pemerintah seperti apa yang fair untuk semuanya. Ya, akhirnya diterima dan pada akhirnya putusannya sudah diputus dan setahu saya mungkin izin sudah diberikan tetapi dengan catatan-catatan. Nah, pandangan itu kita bisa berikan sesuatu untuk bangsa ini gitu dengan keahlian yang mungkin secara sederhana. Itu kasus ini bisa menjadi kasus seluruh bangsa ini. Betul. Termasuk berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Itu kan penting sekali. Seperti IKN sekarang kan juga marak. Ibu kota Nusantara. Ya kan, artinya kan banyak investor sudah menandatangani letter of intent, ya kan. Kalau sudah menjadi kebijakan keputusan politik, ya kan sekarang perdebatannya apakah IKN dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah itu kan seperti itu. Nah, membangun kota itu kan nggak cukup satu generasi ya Prof, harus beberapa generasi. Sustainability-nya memang penting. Jangan sampai kan juga seperti Canberra atau jangan seperti beberapa Putrajaya yang mungkin belum terlalu ramai pada waktu itu. Kalau Canberra oke kan? Udah lebih ramai lah. Nah, akhirnya bagaimana? Mengenai reklamasi Ya artinya kan tetap boleh dibangun, tapi mungkin kan sebagian untuk konsumsi perumahan, untuk masyarakat. Mungkin diatur komersilnya seperti apa, begitu. Gitu. Jadi Anda berhasil kan? Ya artinya message itu terdelivery. Saya juga sering menjadi ahli untuk dua positioning. Direktur BUMN yang pernah menjadi tersangka. Saya membantu seseorang yang tidak saya dibayar menjadi expert untuk seorang analis kredit perbankan yang dikriminalisasi akibat keputusan pejabatnya. Dengan keterangan ahli yang saya berikan, mungkin bisa mengurangi hukumannya dia atau bisa membebaskan dia. Jadi kan kita punya expertise itu bisa kita support orang. Wah, indah sekali. Jadi Anda memang mencari keadilan ya. Memang saya multidisiplin, Prof. Jadi kalau Prof menanyakan saya itu siapa, manusia gila. Sebetulnya ya menurut saya kalau kita punya helikopter view yang bagus, punya beberapa perspektif. Anda manusia renaissance sebetulnya. Renaissance. Ya itu memang dulu menarik, atau zaman Al-Hikmah. Ya di Baghdad itu nggak ada batasan seorang astronom dengan seorang penyair dengan seorang magician fisikawan itu yang saya maksud. Semua. Itu jadi satu semua. Satu semua. Dan Anda ini memang manusia renaissance Al-Hikmah juga itu ya. Tapi memang di setiap zaman selalu ada. Selalu ada ya. Orang-orang dalam tanda kutip gila itu. Dan itu dibutuhkan, Pak. Ya kalau nggak salah kan dibilang kegilaan itu adalah bagian dari kewarasan. Kegilaan adalah bagian dari kewarasan. Menarik, Prof.
Ya. Yang ngomong kalau nggak salah saya sendiri karena kacau. Ya karena di dalam kegilaan itu saya nemukan banyak kebenaran Iya, sebetulnya. betul. Ya, Karena dan kurang, orang-orang yang betul. nggak benar ini karena mereka mayoritas, mereka menganggap mereka benar. Padahal mereka yang benar itu yang gila. Betul. Tidak banyak orang yang ingin melakukan sesuatu itu filosofinya di pinggir jurang, Prof. Seperti Prof Jaya atau mungkin saya, banyak kebijakan yang mungkin kita lakukan itu mungkin di pinggir jurang. Tetapi kan kalau kita bisa lompati jurang itu, akan terlihat sesuatu yang indah. Seperti filsafatnya kan seperti itu. Bung Karno bilang vivere periculo. Vivere. Iya, Oke, Profesor Aryawan. Aryawan Gunadi. Jadi buat saya nama Anda menjadi nggak penting ya. Saya manusianya ini sudah. Manusia. Nama kan tidak. Nah, waktu yang membatasi. Betulnya saya kepengen ngobrol sama Anda ini ya kalau bisa sampai besok pagi ya. Itu waktu batasi kita. Dan Anda juga punya kerjaan yang lebih bermanfaat. Ya, ini sangat bermanfaat sekali, Prof. Tolong, apa yang saya belum tanyakan pasti ada. Tapi menurut Anda kita penting untuk diketahui tentang perjuangan hidup Anda ini. Yang pasti manusia itu harus punya karakter. Itu penting, harus punya karakter. Tidak berarti memilih jalan yang tidak biasa itu menjadi sesuatu yang salah. Terkadang untuk anak-anak muda, kenapa saya bilang anak-anak muda, Prof? Karena Indonesia kan akan memasuki Indonesia Emas. Memilih jalan yang tidak biasa itu tidak harus selalu salah. Tetapi yang penting kita punya konsistensi supaya kita bisa memaksimalkan yang ada. Kedua adalah yang selain konsistensi yang tadi harus memiliki karakter yang kuat, ya kan, harus extra mile. Artinya adalah melakukan sesuatu yang lebih dari yang orang lain lakukan, ya kan. Dan yang keempat adalah punya karakter yang tidak selfish, tetapi punya karakter yang bisa melihat kepentingan orang yang lebih besar, kepentingan masyarakat, mungkin kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah harus punya kesempatan untuk melakukan legacy. Buat legacy yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti ketika pada waktu hal tertentu, kita ingin mundur ke belakang, harusnya saya dulu melakukan itu. It's gonna be late. As soon as possible, if you get the time from God, you have to do your best. Seolah-olah besok kita sudah, waktu kita tidak ada. So we do our best. Pesan buat teman-teman yang masih muda. Kalau makanya saya enggak ya, sudah. Prof Jaya juga ya, pemikirannya sangat muda dan fresh. Tidak, tapi sudah terlambat saya. Belum. Never ever late. Ya, saya kagum sekali atas kematangan Anda. Ya, kasih, atas pemikiran Anda itu. Walaupun sebetulnya juga ada itu Albert Schweitzer, Anda pernah dengar ya? Dia itu, saya membaca buku beliau banyak sekali karena dia juga seorang pemusik, dia juga dia ahli main organ dan juga dia ahli musikologi Johannes Sebastian Bach. Luar biasa. Pokoknya dia apapun dan matematika semua dia luar biasa. Begini, dia pernah bilang gini, saya agak terkejut. Jangan pernah menjadi dewasa. Karena begitu kamu dewasa, kamu akan berhenti berkembang. Luar biasa. Jadi kita harus punya jiwa seperti anak-anak, terus mencari tahu dan ingin tahu. Yes. Sebab kalau enggak, kita akan berhenti. Nah, Anda ini seorang yang pemikiran yang sudah matang, tetapi jiwa Anda itu masih seperti anak-anak. Anda terus mau belajar, ingin tahu, dia sampai tadi bikin jembatan yang bukan urusan Anda betulnya. Yes. Ya, dan masih banyak lagi yang saya belum cerita. Karya-karya yang lain selain jembatan itu. One day I should tell you a lot. Oh, ya oke. Banyak sekali. Untuk wawancara yang selanjutnya. Wawancara selanjutnya. Bukan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Iya, terima kasih. Oke. Maka kami nggak punya apa-apa, tapi kami sudah memberi piagam muri kepada Anda. Terima kasih sekali. Tapi hari ini kami juga akan karena nggak punya apa, kami akan memberi sesuatu
penghargaan dari Jaya Suprana Institute Thank you kepada so much, Pak. Profesor Dr. Aryawan Gunati, Sarjana Hukum, Master Hukum, yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Suprana Show dengan tema Guru Besar Bidang Hukum Bisnis Termuda. Tepuk tangan untuk Profesor Dr. Aryawan Gunati. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jaya.